Bab 158, bukan anak yatim. Ayo, tunjukkan. Mana buktinya kalau mereka pasangan suami dan istri? Teriak salah satu warga. Yang lain turut saling berbicara satu sama lain. Tunggu, bapak-bapak. Mohon bersabar. Raihan masih berusaha menenangkan. Mencoba menghalau warga yang nekat ingin maju untuk menghajar Galih. Ia menoleh kepada Galih lagi, kali ini dengan raut wajah sedikit mendesak untuk segera menunjukkan bukti. Sejenak Galih menoleh ke arah Riana. Melihat sang istri yang seperti sedang menahan malu, ia akhirnya menyerah. Tidak ingin jika Riana sampai mendapat pandangan buruk dari orang-orang. Maaf, permisi sebentar. Lelaki itu segera menuju rumah sewanya yang berada tak jauh dari tempat itu. Dalam hitungan menit ia sudah kembali dengan membawa sebuah buku kecil. Ia berikan kepada Raihan untuk ditunjukkan sebagai bukti. Melihat buku berwarna coklat kemerahan yang diberikan Galih pada Raihan membuat hati Riana dipenuhi rasa haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa Galih selalu membawa buku itu. Raihan membuka halaman demi halaman pada buku berlogo Kementerian Agama tersebut. Di sana tertulis jelas nama Riana dan Galih sebagai pasangan suami dan istri beserta foto. Bedanya, di dalam foto itu Riana tampak lebih cantik dan muda. Sudah jelas ya, Bapak dan Ibu, ini adalah bukti kalau Pak Galih dan Mbak Riana memang sudah menikah dan mereka sah sebagai pasangan suami istri. Semoga bukti ini cukup dan tidak ada lagi fitnah setelahnya. Beberapa lelaki dan wanita yang ada di sana saling bergantian melihat buku kecil itu. Kalau mereka memang pasak suami istri, kenapa Riana tinggal hanya berdua dengan anaknya? Kenapa Pak Galih datang setelah 5 tahun dan tinggal di rumah lain? Tanya salah satu warga. Maaf, Pak. Tentang hal itu adalah masalah dalam rumah tangga kami. Maaf, saya tidak bisa bicara banyak, tapi yang jelas kami masih sah sebagai pasang suami istri. Ucap Galih. Makanya bilang sejak awal, jadi kami tidak salah paham. Kalau begini kan enak. Baik, saya minta maaf kalau sudah menimbulkan salah paham dan keributan. Para warga yang berkerumun akhirnya membubarkan diri. Masih terdengar suara mereka saling bertukar suara, hingga menuju rumah masing-masing. Terima kasih, Rey, sudah menjadi penengah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya kamu tidak ada di sini. Ucap Galih. Sama-sama. Aku tidak sengaja mendengar keributan para warga. Kalau begitu aku pamit dulu. Selesaikan masalah kalian dengan kepala dingin. Raihan menepuk bahu Galih sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Aku minta maaf. Karena aku, warga di sini jadi menuduh kamu yang bukan-bukan. Tidak apa-apa. Riana menjawab lirih. Galih mengusap ujung matanya yang basah. Keesokan harinya. Hari bergerak menuju sore ketika Galih masih disibukkan dengan padatnya pekerjaan. Joe memasuki ruangannya dengan membawa beberapa map dan sebuah amplop putih. Ini ada kiriman berkas dari Bu Ala yang harus ditandatangani. Juga ada paket dari rumah sakit. Galih langsung melirik anak buahnya itu. Map lain ia geser dan langsung menyambar sebuah amplop putih berlogo rumah sakit tempat Vio dirawat beberapa waktu lalu. Ini hasil tes di Nevio. Terima kasih, Joe. Semoga hasilnya sesuai harapan. Amin. Joe hanya mengangguk, kemudian langsung keluar dari ruangan. Sementara Galih menatap amplop tersebut dengan jantung berdebar, konsentrasinya terhadap pekerjaan menghilang. Amplop putih itu adalah jawaban dari semua pertanyaan Galih selama ini. Identitas Vio yang sebenarnya. Tapi bagaimana kalau hasilnya tidak identik dan Vio ternyata anak laki-laki lain? Galih menggeleng cepat. Ia yakin Vio adalah anaknya. Ikatan batin yang ia miliki dengan gadis kecil itu melunturkan semua keraguannya. Begitu membuka amplop dan membaca barisan kata yang tertuang membuat air mata Galih kembali menetes. Vio benar anakku. Keterangan identik membuatnya bernapas lega. Galih tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa kejadian malam perpisahan 5 tahun lalu itu ternyata membuahkan benih kehidupan baru di rahim Riana.
Sekarang Galih tidak akan ragu lagi untuk mengakui Vio sebagai anaknya dan Riana tidak akan bisa menyangkal. Buru-buru Galih membubuhkan tanda tangan pada beberapa berkas yang ada di meja. Kemudian menyambar amplop putih dan keluar dari ruangan. Vio anak yatim, Vio anak yatim. Jemari kecil Vio saling meremas. Matanya melelehkan bulir-bulir cairan bening. 3 anak perempuan berusia beberapa tahun di atasnya sudah berulang kali menyerukan kata yang sama. Vio bukan anak yatim. Vio juga punya ayah. Ucapnya membelah diri. Kalau punya, ayah kamu kemana? Kamu nggak punya ayah? Kasihan. Salah satu anak perempuan seusia Raffi menjulurkan lidahnya sambil tertawa. Jelek, miskin, bajunya sobek, gak punya ayah. Celoteh salah satu anak lainnya. Selama beberapa tahun ini Riana tidak pernah membiarkan Vio bermain dengan anak-anak tetangga. Ia kerap menjadi bahan olok-olok anak lain. Selain karena hidup mereka yang serba susah, penampilan Vio yang kadang memakai pakaian tidak layak itu membuatnya dipandang sebelah mata. Tak tahan dengan hinaan teman-temannya, Vio berlari pulang. Riana baru saja akan ke rumah Ustadz Aiman untuk membantu Umi membuat kue saat melihat Vio berlari-lari sambil menangis. Vio kenapa, nak? Tanya Riana sambil memeluk putri kecilnya. Vio memenamkan wajahnya di pelukan sang bunda. Ejekan teman-temannya benar-benar menyakiti hatinya. Bunda, kenapa Vio jadi anak yatim? Ayah Vio kemana, Bunda? Ia berucap sambil terisak-isak. Vio bukan anak yatim, sayang. Vio kan punya bunda. Tapi kenapa Vio nggak punya ayah? Kenapa ayah nggak sayang sama Vio? Ayah juga sayang sama Vio. Sekarang ayah belum bisa pulang dan kumpul sama kita. Tapi suatu hari, kita pasti bisa kumpul lagi sama ayah. Memangnya siapa ayah dari anak kamu itu? Suara tak asing itu membuat tubuh Riana tersentak. Ia yang masih berjongkok di hadapan putrinya sontak menoleh. Tubuh Riana terasa membeku, dalam sekejap seolah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. 5 tahun tidak bertemu, namun ia masih ingat dengan jelas pemilik wajah yang kini sedang menatapnya penuh kebencian. Kenapa? Kamu terkejut melihat saya ada di sini? Wanita itu bertanya dengan nada sinis. Riana langsung bangkit dan menyembunyikan Vio di belakang tubuhnya. Sementara wanita paruh baya itu semakin mendekat dan berhenti tepat di hadapan Riana. Suara melengking wanita itu pun berhasil menyita perhatian tetangga sekitar. Beberapa di antaranya bahkan menjadikan mereka bahan tontonan. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Ucap Riana, masih berusaha sopan. Tidak usah basa-basi kamu, Riana. Tidak perlu soalim. Kamu rupanya tidak berubah selama 5 tahun ini, ya. Sekarang kamu pasti mau memanfaatkan anak kamu itu untuk kembali pada Galih, kan? Maaf, Bu, ada apa ini? Tolong jangan buat keributan di sini. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Ucap salah satu wanita yang berdiri di depan teras rumahnya. Ha! Kamu jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan perempuan ini. Pekik wanita itu. Riana, jangan pernah berharap saya akan restui Galih untuk kembali kepada kamu. Apalagi kalau kamu memanfaatkan anak yang tidak jelas asal-usulnya. Saya yakin anak kamu adalah anak laki-laki lain dan bukan anak Galih. Iya, kan? Tak ada sahutan ataupun pembelaan dari Riana. Yang ia lakukan hanyalah memeluk putri kecilnya yang kini sudah gemetar. Ucapan Mama Indah layaknya duri tajam menikam jantung. Tenang, sayang. Jangan nangis, ya. Jangan takut, ada bunda di sini. Bisiknya ke telinga Vio. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Riana? Kamu mau uang? Sebutkan saja berapa yang kamu inginkan supaya kamu mau menjauh dari Galih. Saya akan berikan berapapun. 1 miliar? 5 miliar? Ketegangan semakin mendominasi. Mama Indah menatap beberapa tetangga yang menjadi penonton di sana.
Ibu-ibu, dengar ya, perempuan ini bukan perempuan baik-baik. Dia adalah mantan istri anak saya. Mereka berpisah karena wanita ini tidak bermoral dan... Mama! Suara teriakan Galih menggema di udara, menciptakan keheningan selama beberapa saat. Wanita paruh baya itu menoleh sejenak. Seketika terdiam saat menyadari keberadaan putranya di sana. Akhirnya kamu datang, Galih. Mama kesini untuk memberi peringatan pada perempuan ini supaya tidak memanfaatkan anaknya untuk bisa kembali pada kamu. Galih menarik napas dalam-dalam. Sebisa mungkin menahan amarah yang seolah meledak di kepala. Melihat wajah ketakutan Riana dan Vio seolah meruntuhkan sisi manusianya. Galih mendekat dan berdiri tepat di hadapan sang mama. Untuk terakhir kalinya aku peringatkan jangan usik istri dan anakku. Aku masih menghargai mama dan melihat Riana. Kalau tidak aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi Galih, anak Riana itu belum tentu anak kamu. Dia pasti anak Riana dengan laki-laki lain. Cukup. Kali ini Galih membentak keras. Tidak peduli lagi bahwa wanita di hadapannya adalah mamanya. Setelah membentak, ia baru tersadar dan berucap banyak-banyak istighfar dalam hati. Hasil tes DNA Vio ia serahkan kepada mamanya. Riana, tolong bawa Vio masuk dulu. Tidak baik kalau dia mendengar pertengkaran seperti ini. Riana tidak banyak bicara. Ia membawa Vio masuk ke rumah. Mama mau tahu Vio anak siapa? Jawabannya ada di sana. Wanita itu membuka secari kertas dan membaca isi yang tertulis di sana. Hal yang membuat kedua bola matanya membulat sempurna. Tidak masalah kalau Mama belum bisa menerima istri dan anakku sebagai bagian dari keluarga kita. Tapi, aku peringatkan sekali lagi, jangan usik mereka atau Mama akan tahu akibatnya. Setelah mengucapkan kalimat mematikan itu, Galih segera memasuki rumah. Meninggalkan Mama Indah yang masih mematung menatap lembaran kertas putih di tangannya. Tak terasa bulir-bulir cairan bening mulai meleleh. Ketika memasuki rumah, hal pertama yang tertangkap oleh indera pendengaran Galih adalah suara tangisan Vio yang seolah mampu meruntuhkan dunianya. Dua belahan jiwanya sedang duduk di lantai beralas karpet dengan posisi saling memeluk. Kenapa Vio nggak punya ayah? Bunda? Kenapa ayah nggak sayang sama Vio? Pertanyaan polos itu terasa menyayat hati. Galih mengusap ujung matanya, kemudian mendekat dan duduk di sisi Riana. Kata siapa Vio nggak punya ayah? Vio punya ayah yang sayang sama Vio. Tapi ayah kemana, Om? Kenapa ayah nggak pernah pulang? Tak tahan, Galih segera meraih tubuh kecil itu dan memeluknya. Menciumi wajahnya berulang-ulang. Maafin ayah, nak. Karena kesalahan ayah Vio jadi hidup susah sama bunda. Ia menangkup kedua sisi pipi putri kecilnya. Dengerin Om Galih. Om Galih adalah ayahnya Vio. Ayah kandung Vio. Maafin ayah yang butuh waktu lama untuk menemukan kamu dan bunda. Tapi, sekarang ayah sudah di sini, dan kita bisa kumpul lagi. Air mata Vio masih bercucuran. Ia memandang bundanya penuh tanya. Melalui tatapan itu, seolah sedang menanyakan kebenaran pada sang bunda. Benar, bunda? Om Galih ayahnya Vio? Tanyanya polos. Riana terdiam sejenak. Menatap Galih dan Vio dengan derai air mata. Lalu, kemudian mengangguk pelan. Ya, Om Galih memang ayah kandung Vio. Bunda bohong. Katanya ayah Vio pergi jauh dan gak bisa pulang. Kan sekarang ayah sudah pulang. Ayah kesini untuk jemput Vio sama bunda. Supaya kita bisa pulang ke rumah kita. Galih merasakan sesak mengepung dada. Ia memeluk istri dan anaknya. Sangat erat.